tetapi fungsi kontrol ini yang memang kita mesti jalankan dengan baik. Baik biar pengusaha atau pihak LSP yang ada. Sehingga betul-betul hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Hai. Baku dapat lagi di Ruang Pintar. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, luar biasa. Siang hari ini ada Bapak Stanley Sendo, Ketua Umum Brigade Nusa Utara, didampingi oleh Ketua Harian Bapak Andre Lawidu, Brigade Nusa Utara Indonesia ya, Brigade Nusa Utara Indonesia. Nah, kali ini kita akan lanjut dan juga ditemani oleh rekan saya di ruang ini, Bapak Eldi Roland. Nah, kita akan kembali membahas mengenai Barcelona 5A yang di belakangan hari ini menjadi sorotan publik, kemudian menjadi terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Nah, jadi seperti ini. Sejauh ini ada informasi yang berjalan bahwa melalui media sosial, media berita, bahwa pihak daripada pebisnis telah bersepakat ya untuk mengganti kerugian terhadap pihak-pihak korban. Nah, menurut kita mulai dari Bung Stanley dulu ya, pandangan Ketua, silakan. Ya, pandangan Pak Ketua nih, bagaimana nih Pak Ketua? Iya, kalau dari pandangan kami, tentunya tugas kami sebagai organisasi masyarakat untuk menjalankan yang namanya fungsi kontrol. Betul. Fungsi kontrol. Nah, terkait kejadian yang terjadi di KM Barcelona, pertama-tama tentunya kami turut berduka cita dulu. Betul, ya. Yang sedalam-dalamnya buat korban, keluarga korban yang mengalami hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan. Tapi semua karena rencana Tuhan mungkin indah, jadi kita tetap bersyukur apapun yang Tuhan buat itu baik adanya. Sekali lagi kami Ormas Adat Brigade Nusa Utara mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kemudian kami lanjut terkait dengan asuransi penumpang, itu wajib yang harus diberikan baik pihak pengusaha kapal dan pihak dalam hal ini Jasara Harja. Jadi yang kami sesalkan saat ini terkait dengan penumpang-penumpang yang tidak terdaftar. Ini menarik nih. Jadi begini, informasi terakhir bahwa asuransi atau pengembalian asuransi hanya akan diberikan kepada penumpang yang memiliki tiket, membeli tiket di loket. Nah, bagaimana dengan penumpang yang tidak membeli tiket di loket? Nah, menurut Pak Ketua nih bagaimana? Nah, jadi pandangan kami bahwa kejadian tersebut itu pertama terkait tentang over capacity. Nah, ini kelebihan kan? Jadi kapal itu ada yang namanya waterline. Waterline itu garis air. Ketika dia lewat dari garis air tersebut, itu berarti penumpangnya melebihi dari kapasitas yang sudah ditentukan. Nah, kami memang agak kecewa juga kejadian ini terjadi karena fungsi pengawasan KSOP ini tidak jalan. Nah, seharusnya KSOP juga ini bertanggung jawab masalah kebakaran yang terjadi di KM Barcelona. Artinya bukan hanya pengusaha saja. Bukan cuma pengusaha, KSP juga harus bertanggung jawab. Waterline itu kalau dari pemantauan dari darat bisa kelihatan sekali itu. Itu kelihatan sekali, itu berada di lambung kapal. Dan kemungkinan besar berarti orang-orangnya Akpol ini tidak mengontrol itu dong. Ya, ini kita ada tanda petik di dalam. Ini jangan sampai ada terjadi, ini dugaan Pak ya, pungutan liar ataupun gratifikasi, sehingga keluar namanya izin berlayar. Sebenarnya kalau dia jalan fungsi pengawasannya, itu tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kami juga akan men-follow up terus ini, agar supaya hal-hal ini terbuka. Dan kedepannya tidak ada lagi korban-korban untuk kedepannya. Jadi itu harapan kami terhadap SOP, untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan tupoksi yang ada. Sebelum lebih jauh, kita membincangkan mengenai Barcelona 5A ini, bahwa Bapak Stanley Sendo dan Bapak Andre ini adalah orang-orang yang
peduli dengan kejadian Barcelona ini, Pak ya, yang memperjuangkan kepentingan para penumpang sampai saat ini dan dapat informasi bahwa telah menyurat ke DPRD Provinsi. DPRD Provinsi untuk rapat dengan pendapat ya. Mencari kebenaran atas keadilan dan kebenaran atas kejadian. Nah, Pak Ketua hari ini, pendapat Pak Ketua. Jadi sebenarnya salah satu fungsi yang kami lakukan di hari ini adalah mengundang rapat dengan pendapat itu maksudnya untuk menyinkronkan hal-hal yang terjadi belakangan ini jangan menjadi bola liar. Nah, ketika hal ini kita bicarakan, kita duduk bersama, ini kita bisa mendapatkan satu solusi agar kejadian-kejadian seperti ini kedepannya tidak terjadi lagi. Artinya kita bukan mencari untuk menyalahkan apakah ini kesalahan KSOP, apakah ini kesalahan dari pihak pengusaha, pemilik kapal, ataupun bahkan pihak operator yang ada di kapal itu. Tapi sebenarnya fungsi yang kita maksud di dalam RDP ini nanti, yang kita usulkan itu adalah sama-sama kita bisa mengupas tuntas hal-hal yang terjadi tentang kejadian ini. Jangan sampai terbangun opini-opini yang tidak baik kepada masyarakat. Ada hal-hal yang terbangun kepada masyarakat ini sehingga membuat paham-paham yang tidak membias. Paham-paham negatif yang akhirnya mengundang opini-opini publik yang menjatuhkan pemerintah di saat ini. Nah, jadi maksud kita salah satu fungsi kontrol semua jalan, segala sesuatu yang ada di situ bisa berjalan dengan baik, kondusif. Ini kan sudah ada tersangkanya. Ya, memang. Nah, ini bagaimana menurut Pak Ketua pandangannya secara? Kalau yang saya pahami sekarang, karena memang bertanggung jawab di atas kapal itu, sejauh itu memang ada kapten kapal, ada nakodanya. Tapi ini tidak lepas dari satu rantai. Jadi ketika ini berjalan, hal mungkin misalnya tadi kayak yang dibahas jumlah penumpang yang melebihi kapasitas. Kenapa hal ini bisa terjadi? Otomatis kalau kita menyalahkan kapten seorang, pasti ada benang merahnya di belakang situ. Jadi banyak aspek yang seharusnya entah tanggung jawab dari pemilik kapal atau seperti dalam tanda kutip tadi ada bahasa dugaan yang mungkin ini kan mungkin dugaan ada kong-kalingkong di belakangnya itu sehingga terjadi over capacity seperti itu. Nah, hal-hal ini yang perlu kita memberikan paham ke masyarakat, dan kebanyakan juga untuk masyarakat apalagi khusus di wilayah utara yang kita tahu, Nusa Utara khususnya, kebanyakan orang paham-paham dari dulu, kita beli aja di kapal. Tiket. Padahal sebenarnya ada jalur resmi yang kita beli melalui loket supaya ketika kita beli segala sesuatu terfasilitasi dari situ. Sampai asuransi juga. Hal-hal ini juga yang perlu kita memberikan pengertian, edukasi kepada masyarakat bahwa jangan sampai hal-hal yang seperti ini terjadi di kemudian hari. Mungkin seperti itu. Ini menariknya bahwa tadi telah disinggung masyarakat Nusa Utara telah mengetahui bahwa bisa kok beli tiket di kapal. Artinya begini, kebiasaan itu artinya tidak mengacu pada aturan kan, dia hanya kebiasaan. Nah, kalau mengenai kebiasaan ini harusnya yang bertanggung jawab siapa ini seharusnya? Makanya yang saya bilang, saya kembalikan lagi tadi, Pak Erik, kita bukan artinya tidak mencari kesalahan mencari kesalahan orang, tetapi fungsi kontrol ini yang memang kita mesti jalankan baik-baik. Baik pihak pengusaha atau pihak KSOP yang ada. Sehingga betul-betul hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Nah, mengenai fungsi kontrol nih, karena kita sudah bicara mengenai KSOP ya, Pak Ketua. Nah, saya kembali lagi ke Pak Ketum dulu. Pak Ketum, sebetulnya saya izin minum ya. Silakan. Nah, sebelum kita lanjut pertanyaan, Ruang Pintar ini ada di Rumah Kopi Blessing Malalayang, Kompleks Lapangan Bantik Malalayang. Nah, kita akan masuk diminum dulu kopinya. Kopi Blessing. Sebelum kita lanjut, jadi begini, tadi karena sudah menyangkut ke KSOP, sepengetahuan Pak Ketum, apa saja sih
tugas dari KSOP ini sendiri? KSOP itu kan artinya sebagai otoritas di pelabuhan. Iya. Bicara otoritas, berarti semua tentang pengoperasian kapal, tentang kepelabuhanan itu ada di otoritas pelabuhan. Dalam hal ini kalau yang kita tahu dulu adalah Sabandar. Ya, tetapi dengan perubahan-perubahan nomenklatur, maka terjadilah ini yang KSOP. Ya, betul. Jadi sebenarnya tanggung jawab KSOP itu sangat-sangat penting. Pertama, itu juga menyangkut tentang alat keselamatan di atas kapal. Nah, yang kedua, ini juga masuk di masalah izin berlayar. Nah, ketika mereka mengajukan izin berlayar, kalau hal-hal itu yang tidak dipenuhi oleh pihak kapal, seharusnya kapal ini tidak boleh diberangkatkan. Apalagi menyangkut over capacity. Tadi kelebihan muatan, kelebihan penumpang. Karena sistem keselamatan di atas kapal itu kayak life jacket. Ya, contoh di sini kan di kapal itu 25 life jacket. Yang naik penumpang itu 100 orang. Nah, ketika terjadi musibah, kebakaran seperti Barcelona, nah sekarang yang sisanya itu mau pakai baju pelampung dari mana? Sedangkan pelampung yang disiapkan kapal berjumlah 25. Nah itu mungkin ini juga jadi perhatian untuk SOP agar ke depan jangan terjadi hal-hal seperti ini lagi. Dan ini akan sangat merugikan masyarakat. Ya pengguna kapal. Nah yang menarik nih di media sosial itu kemudian divideokan bahwa kapsul itu terbakar daripada kapal Barcelona, dan akhirnya setelah penumpang akhirnya jatuh ke air, kapsul itu masih ada tetap di tempatnya. Nah ini pandangan Pak Ketum atau Pak Ketua harian dulu. Nah bagaimana nih Pak Ketua ini? Silakan Pak. Baik. Pendapatnya seperti Jadi kalau bicara sekoci, yang tadi Pak Erik bilang kapsul. Ya. Jadi sekoci ini ada aturan mainnya. Nah ini menarik nih. Jadi untuk mengaktifkan sekoci ini, ya tentunya ABK-nya harus memiliki kompetensi. Yang namanya itu SCRB. Jadi sertifikat ini harus dikantongi oleh pihak ABK. ABK maupun perwira kapal. Karena itu aturan IMO, International Maritime Organization, itu memang wajib. Harus memiliki sertifikasi yang tadi saya sebut itu. Survival Craft Rescue Boat. Nah itu harus dimiliki oleh ABK maupun perwira kapal. Nah ketika ABK tidak memiliki kompetensi itu, maka dia tidak bisa mengoperasikan sekoci. Bagaimana dia bisa mengoperasikan kalau dia tidak memiliki kompetensi? Nah ini juga masalah juga sumber daya manusia. Nah ini tugas Sabandar juga. Tugas Sabandar juga. Saya kembali lagi ke Sabandar sebagai KSOP. Kenapa ini tidak pernah diaudit? Seharusnya audit keselamatan, alat-alat keselamatan seperti fire extinguisher, yang tabung merah itu kalau ada asap api, itu kan bisa lebih cepat kita ambil tindakan untuk mematikan api. Baru masalah life jacketnya, apakah sesuai SOP, sekocinya. Jadi banyak hal yang dilewatkan oleh pihak SOP. Ada apa ini? Jangan sampai ada hal-hal yang tadi saya bilang, ada tanda petik di situ, ada dugaan-dugaan yang mengarah ke salah pungutan liar ataupun yang tadi ratifikasi. Tapi ini baru masa dugaan. Ini perlu kita buktikan. Sejauh ini pandangan karena ini bias ya. Karena semua melihat secara umum saja, sehingga kalau ada dugaan-dugaan itu tentu harus dibuktikan secara hukum kebenarannya, dan tentu saja kita harus meminta aparat penegak hukum untuk mencari kebenaran itu ada di mana. Nah kemudian anak kita ke Bung Eldi dulu. Nah pandangan sebagai masyarakat, sebagai seorang yang kembali kemarin saya bilang bahwa sebagai seorang pengusaha juga dia sering ke wilayah sana. Nah bagaimana setelah ternyata bahwa ada loose control nih dari pihak KSOP, dalam hal ini Syahbandar Pelabuhan Kota Manado bagaimana menurut pandangan? Kalau menurut pandangan saya, mau dikatakan dugaan, hal ini sudah terjadi. Dan nyata-nyata terjadi. Di cuma 280, ternyata korban ada 500 sekian. Jadi pelanggaran itu sudah terjadi. Dan itu dilakukan, dan ini sangat disayangkan karena ini menyangkut keselamatan sekali lagi. Jadi apalagi ini angkutan laut,
Pertama, bukan cuma musibah kebakaran yang akan dihadapi. Ketika terjadi over capacity, yang paling akan banyak dihadapi itu justru situasi laut yang tidak menentu, gelombang dan sebagainya. Dan ketika itu artinya apa ya? Gambling dengan alam. Kalau seperti itu. Ini berbahaya nih, sangat berbahaya. Sangat membahayakan keselamatan penumpang. Memang mungkin bisa dikatakan sebagai pengusaha ya, karena permintaan dari masyarakat. Over capacity karena ada permintaan dari masyarakat. Artinya mereka harus berangkat cepat. Tetapi ketika memang standar operasional ini dijalankan, kita yakin pasti tidak akan ada yang melanggar itu. Kalau berbicara kapasitas, kalau memang sudah saatnya untuk menambah armada ke wilayah Sanata Laut, ya harus tambah. Nah ini juga, itu sebabnya. Ya, jadi sekali lagi dugaan-dugaan tadi itu bisa jadi benar. Karena memang ya ingin kalau pengusaha selalu dia ingin kalau boleh kita ini semua. Kalau bisa dipermudah. Kalau bisa dipermudah dan kalau bisa kita kop semua naik pakai kita kapal. Ke belakang urusan risiko. Keselamatan. Itu yang sangat-sangat disayangkan. Yang menarik. Nah, justru ini kita mau melihat tentang tadi yang masalah asuransi. Yang katanya asuransi ini cuma akan dibayar kepada orang-orang yang ada di manifest penumpang. Yang itu otomatis itu yang beli di pelabuhan. Resmi. Tetapi secara kemanusiaan ini, apapun ini penumpang ada naik dengan cara apapun di atas, mereka korban. Seperti yang tadi dikatakan sama oleh Pak Ketum ya. Siapapun mereka yang ada di atas harus mendapatkan perhatian ya. Perhatian khusus. Yang menarik nih, tadi sudah disebutkan bahwa tadi juga ada beli tiket di loket atau enggak. Nah sekarang sejauh ini kan saya ke Pak Ketua hari ini. Pak Ketua, jadi gini. Apakah kemungkinan tadi disebutkan bahwa orang Sangir itu atau orang Talaut telah sejak lama mengetahui itu. Artinya berarti ini dugaan sudah sejak lama dibiarkan oleh pihak-pihak yang pembiaran yang memang selama ini terjadi di atas kapal. Jadi kebanyakan ada beberapa yang pernah saya lihat dulu. Ini berdasarkan investigasi lapangan yang terjadi dan paham masyarakat yang di sana. Karena mungkin ketika beli di atas kapal harganya mungkin lebih murah ketika beli di loket. Jadi mungkin ada negosiasi khusus yang terjadi di atas kapal sehingga pembelian yang namanya tiket di atas kapal diakomodir. Nah, mengenai hal ini kenapa sih pihak KSOP dalam Indonesia Bandar ya tidak memberlakukan hal-hal yang seperti yang dilakukan oleh PLD sendiri kayak di Bitung, karena mereka kemudian kan akan mengawasi para penumpang untuk apakah ada harapan demikian atau seperti apa? Nah, kalau untuk harapan mungkin ke depannya itu yang kita bilang kembali lagi edukasi kepada masyarakat bahwa hal-hal seperti ini kita kan mengambil contoh ya. Ketika kayak sekarang sudah ada contoh yang terjadi, orang baru sadar ternyata kita kalau beli tiket seperti ini ada kejadian seperti ini akan terjadi masalah seperti ini. Akibatnya demikian. Nah, mungkin melalui kejadian ini menjadi contoh yang baik, ya kan? Karena kalau mau dihitung total dengan jumlah contoh 280 kemarin korbannya 500. Nah, selisih dari itu kalau kita kalkulasi dengan harga tiket yang ada lumayan. Sudah pasti tidak kena pajak gitu. Karena beli di atas. Karena itu yang kita bilang. Ini masih bahasa dugaan juga. Apakah memang membayar pajak atau tidak? Pak Ketua, bagaimana nih? Yang mungkin kalau masalah pajak itu bagi penumpang yang memang membeli di loket resmi. Tetapi yang tidak membeli di loket resmi, nah itu perlu kita pertanyakan lagi. Nah ini harus ada tindakan juga dari mungkin pemangku-pemangku kepentingan yang ada di daerah, termasuk juga pajak pertama sendiri. Nah itu mungkin harapan orang ke depan, hal ini jangan sampai terjadi lagi.
Karena ini akan sangat merugikan kami sebagai warga Nusa Utara, sebagai pengguna fasilitas. Yang ada itu kami rasa pertama KSP itu mesti tingkatkan sistem pengawasan. Jadi itu tidak boleh ada negosiasi itu harga mati. Jadi kalau penumpang kapasitas sekian, jadi tidak ada lagi penumpang yang beli di atas kapal. Karena itu akan mengakibatkan hal-hal yang sama-sama kita tidak inginkan. Merugikan sekali. Nah itu mungkin harapan kita ke depan. Nah kita sudah bincang-bincang mengenai penumpang, mengenai KSOP. Bisa tahu nggak berapa sih sebetulnya kapasitas sebenarnya dari Barcelona ini sebetulnya? Iya, kalau bicara kapasitas kita lihat dari bobot kapal yang ada. Jadi dari bobot kapal yang ada itu bisa kita lihat jumlah penumpang dan jumlah barang yang bisa diangkut di atas kapal. Itu disatukan ya? Kapasitas penumpang dan barang ya? Nah itu ada di dalam surat izin berlayarnya. Itu hitung-hitungan sendiri ya? Ada hitungan sendiri. Kalau dia melebihi dari kapasitas, kenapa izin berlayar bisa keluar? Ada apa? Jadi ini bukan cuma bahasa dugaan lagi. Jadi kita berharap APH harus melakukan penyelidikan. Nah Pak Ketum begini, jadi kalau bicara kapasitas kapal tentu kita tidak hanya menyebutkan jumlah orangnya ya. Karena di dalam kapal itu ternyata ada muatan, ada yang muat motor, ada yang muat apa, kan demikian. Jadi sebenarnya di aturan Badan Dunia itu di IMO, di bab 3 dia menjelaskan tentang salah satu kesehatan alat keselamatan, terus ada tentang pelatihan di atas kapal, untuk simulasi, dan sebagainya. Jadi hal-hal itu yang memang mesti dilakukan. Selain kapasitas tadi ya. Selain kapasitas. Wajib itu. Itu wajib. Nah kemudian tadi artinya selama ini kembali lagi ya, kita kan kembali lagi bahwa ada loose control. Sama ini KSOP tidak melihat dong, tidak memeriksa dong ABK ini layak bekerja di atas kapal itu atau tidak, kemudian, iya kan? Ini kira-kira demikian ya, seperti yang sudah dikatakan. Jadi memang tugas KSOP ini juga, pertama dia mengaudit. Dia mengaudit sistem keselamatan yang ada di atas kapal. Yang tadi disebutkan Pak. Baru dia juga mengaudit terkait dengan sertifikasi ABK maupun perwira kapal. Jadi ada beberapa sertifikasi itu wajib untuk kapal passenger, karena ini kan jenis passenger bukan kargo ya. Ini passenger penumpang. Kalau dia lebih dari yang dimuat itu barang, bukan passenger berarti. Itu kapal kargo. Kapal barang. DP bahasa Sangir kapal barang. Jadi harusnya kapal ini nggak bisa dimuat barang dong? Bisa, tapi jangan melebihi dari kapasitas penumpang. Kalau barang lebih banyak itu bukan passenger, bukan kapal penumpang, itu kapal barang. Nah, jadi ABK maupun perwira kapal di dalam organisasi IMO, organisasi dunia tentang International Maritime Organization, itu wajib memiliki yang namanya pertama itu BST. Nah, BST itu adalah sertifikasi Basic Safety Training. Jadi itu harus dimiliki oleh ABK maupun nakoda, termasuk chief officer, operator yang ada di atas kapal harus memiliki itu. Karena itu dasar bagaimana kita bisa menyelamatkan diri maupun bagaimana kita bisa mempertahankan diri ketika terjadi kecelakaan. Nah, tunggu Pak Ketum. Sekarang di Barcelona 5 ini kalau kapasitas untuk mempekerjakan ABK ini siapa? Pengusahanya ya? Pengusaha. Nah, sekarang manajemen sendiri ya? Artinya begini, berarti sejauh ini kan kita belum mendengar, baru ditetapkan tersangka bahwa satu orang ya, kapten kapal. Nah, bagaimana APH ini, apakah kemudian telah memeriksa apakah ABK ini memiliki sertifikasi yang dinyatakan oleh Pak Ketum tadi? Jadi memang di aturan organisasi dunia tentang maritim, memang kapten kapal itu bertanggung jawab penuh. Nah, tupoksi kapten kapal itu di atas kapal, ini diibaratkan satu negara. Jadi beliau itu presidennya. Nah, dia di situ tupoksinya bisa jadi hakim. Dia bisa jadi polisi. Dia bisa jadi dokter. Dia bisa melahirkan orang di atas kapal. Jadi banyak hal yang memang itu tugas dari nakoda, kapten kapal. Nah, termasuk bertanggung jawab
secara keseluruhan untuk keselamatan penumpang. Oke. Ya, memang benar apa yang dilakukan APH itu kita apresiasi. Ya, artinya apa yang telah dilakukan oleh pihak Polda Sulut telah sesuai dengan tetapi jangan lupa. Ya. Jadi kami juga meminta Pak Kapolda Sulut agar supaya orang-orang yang terlibat atas kapal termasuk ABK juga harus diperiksa sertifikasinya. Kalau memang tidak memiliki keterampilan apapun ya itu ditetapkan juga sebagai tersangka. Harus ya? Harus, itu wajib. Karena kecelakaan terjadi juga karena kelalaian mereka juga ABK-nya. Apalagi manajemennya. Manajemen juga harus ikut bertanggung jawab. Nah, kembali lagi kalau kita tadi sudah ke ABK, kemudian ke manajemennya. Namanya pengusaha, mereka akan mempekerjakan demi keuntungan mereka ya. Tetapi kembali lagi, sebetulnya dari upaya mereka untuk meloloskan kekayaan mereka, keuntungan daripada mereka, tentu ada fungsi kontrol tadi. Apakah APH juga turut harus memeriksa pihak Syah Bandar nih atau seperti apa? Kalau untuk pihak Syah Bandar itu wajib juga diperiksa. Wajib. Karena apa? Mereka menjalankan fungsi pengawasannya sebagai otoritas pelabuhan. Nah, ini karena lemahnya fungsi pengawasan sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti kebakaran di atas kapal. Itu karena ABK maupun perwira kapal itu tidak dilengkapi dengan sertifikasi keterampilan. Sumber dayanya itu tidak memadai di atas kapal. Ya, menarik nih. Yang terakhir nih, kan karena Pak Ketum dan Pak Ketua Harian ini adalah orang-orang yang menyurat ke kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara ya, untuk mengadakan rapat dengar pendapat RDP ya. Mengenai bisa dibocorkan sedikit nih, apa sih nanti akan dibicarakan di ruang publik itu? Oke, kita mungkin pada saat RDP nanti mungkin yang paling utama itu pencabutan izin operasional KM Barcelona atau perseroan terbatas yang membawahi luar biasa aktivitas pelayaran dari KM Barcelona. Permohonannya demikian ya? Permohonan pencabutan izin operasional. Tapi kita menunggu rekomendasi DPRD dari hasil RDP nanti. Ya, kalau rekomendasinya dicabut ya kita akan follow up terus sampai dicabut izinnya. Nah, kalau kemudian rekomendasi itu diberikan ini Pak Ketum, apakah nggak ada kerugian bagi masyarakat lokal sebagai pengguna transportasi ini? Seperti apa? Iya, jadi kalau izin yang dicabut, berarti izin perusahaan KM Barcelona. Nah, bisa saja kan kapal ganti nama. Dong. Diurus lagi, dilengkapi lagi sistem keselamatannya. Gunakan ABK yang bersertifikat. Kapten kapal yang punya pengalaman agar supaya kedepannya tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini. Ini sangat merugikan sekali bagi kami masyarakat Nusa Utara. Jadi sekali lagi saya tekankan ke teman-teman Nusa Utara. Ini bukan bicara etnis, ini bicara kemanusiaan. Ya, jangan lihat level organisasi Brigade Nusa Utara, tapi lihat bagaimana kepedulian kita terhadap kemanusiaan. Jadi maksud Herring itu agar ke depan tidak ada lagi pihak-pihak penumpang maupun apapun itu yang ada di atas kapal yang menggunakan jasa ini. Tidak ada yang lagi yang jadi korban untuk kedepannya. Itu harapan kita. Dan narasi-narasi liar yang ada di luar ini nanti semuanya akan dikumpul di RDP nanti. Ya, biar semua terarah dan pemerintah tidak dikambing hitamkan. Karena di zaman Pak YSK ini sangat luar biasa. Ya. Beliau langsung jemput bola, action di lapangan, memberikan penguatan ke keluarga korban, memberikan asuransi mungkin lewat pribadi beliau. Ini sangat luar biasa ini. Tapi ada yang menarik nih ketika tadi disebut. Harusnya ini terakhir pertanyaan saya. Tapi ada yang menarik ketika disebut Pak YSK. Ada, kemarin kita juga bicarakan sesuatu di sini, tapi kemudian ada yang menyatakan bahwa Pak ISK di sana hanya apa sih? Gesturnya hanya kayak macam orang sedih. Apa sih maksud tujuannya itu? Kira-kira dapat diterjemahkan tidak maksud dari Pak Gubernur kita ini? Iya, jadi bicara orang sedih. Ya kan kita tidak boleh melihat dari luar. Iya, bisa saja dalam hatinya juga dia menangis. Iya, apakah orang tersebut dia bisa lihat Pak Gubernur dalam hatinya seperti apa? Pasti tidak bisa. Dalam laut dapat diduga, tapi dalam hati siapa tahu. Luar biasa. Jadi mungkin perhatian Gubernur sangat luar biasa. Artinya beliau langsung mendatangi korban. Nah,
langsung datang memberikan penguatan. Pak Wagub juga ya. Pak Wagub juga hadir pada saat itu. Ke pelabuhan yang di Likupang. Jadi ini jangan kita giring ke masalah politik. Ya, kalau ini digiring ke masalah politik, ini dianggap panggung politik Pak Gubernur. Kita lihat dari sisi kemanusiaan saja. Tapi kalau kita belokkan ini, ya ini kok kepentingan politik ke depan lah untuk periode kedua, itu kita kesampingkan dulu. Karena ini ada hal yang kita melihat bahwa Pak Gubernur mempunyai hati untuk memandang membantu dan merasa juga berduka dengan kejadian tersebut. Ya, kesampingkan dulu politik. Iya, betul. Oke, terima kasih Pak Ketum Stanley dan Pak Ketua Harian, Pak Andre dan rekan saya. Terima kasih telah datang atas undangan Ruang Pintar untuk membicarakan Barcelona 5. Dan sungguh luar biasa ketika ada upaya-upaya dari Brigade Nusa Utara Indonesia untuk memperjuangkan keadilan, rasa keadilan. Kemudian kalau nanti ada permohonan permintaan izin, pencabutan izin, itu adalah demi kebaikan masyarakat Nusa Utara itu sendiri ya. Dan kami berharap nanti ketika ada di rapat dengar pendapat, kedua bapak kita ini yang sungguh luar biasa dapat terus menggalakkan apa yang tadi dinyatakan tadi bahwa mendobrak bahwa ketika tidak ada perubahan, maka kami masyarakat Nusa Utara menginginkan perubahan itu kemudian hari. Demikian Ruang Pintar kita pada sore hari ini. Terima kasih dan terima kasih semuanya untuk sore hari ini.